Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dalam pembukaan masa sidang kelima, DPR RI menyatakan komitmennya untuk menuntaskan tugas konstitusional demi mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat. DPR RI menyatakan akan menyelesaikan sedikitnya 43 rancangan undang-undang yang masih berada dalam pembicaraan tingkat 1. Dalam pembukaan masa sidang kelima, DPR RI menyatakan komitmennya untuk menuntaskan tugas konstitusional demi mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat. DPR menyatakan akan menyelesaikan sedikitnya 43 rancangan undang-undang yang masih berada dalam pembicaraan tingkat 1. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan, di akhir masa jabatannya DPR berkomitmen untuk memenuhi harapan rakyat, khususnya dalam pembentukan undang-undang yang berkualitas dan penyusunan anggaran yang mensejahterakan rakyat. Gobel meminta kerja sama seluruh pihak termasuk fraksi-fraksi di DPR untuk menjadikan rakyat dan kepentingan nasional sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. Kerja konstitusional ini semua membutuhkan kerja bersama seluruh fraksi untuk dapat mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Setiap fraksi memiliki bintang penuntun dan meja analisis yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan politik di DPR RI, sehingga rakyat dapat menilai perilaku politik yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional. Menjadi komitmen kita bersama untuk selalu menjadikan rakyat dan kepentingan nasional sebagai keutamaan dalam mengambil keputusan-keputusan kerja konstitusional DPR RI. Lebih lanjut, DPR menegaskan akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk penyelenggaraan ibadah haji hingga persoalan pasokan dan kenaikan harga pangan. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Kementerian Agama mencatat jemaah haji lanjut usia tahun 2024 mencapai 21% atau sekitar 46.000 orang. Anggota Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah untuk memberikan pelayanan haji yang ramah lansia dengan memberikan perhatian lebih pada mobilitas dan berbagai kebutuhan lansia lainnya. Kementerian Agama mencatat jemaah haji lanjut usia tahun 2024 mencapai 21% atau sekitar 46.000 orang. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti meminta pemerintah memberikan pelayanan haji yang ramah lansia dengan memberi perhatian lebih pada mobilitas dan berbagai kebutuhan lansia lainnya. Endang menekankan, pemerintah harus meringankan beban jemaah lansia serta penyandang disabilitas. Menurutnya, petugas haji harus dibekali persiapan yang matang agar lebih sigap dalam memberikan pelayanan. Ia meminta pemerintah memanfaatkan layanan fast track yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan para jemaah lansia. Kita memang berharap bahwa petugas haji ini memang di briefing ya untuk mempersiapkan pelayanan yang ramah lansia. Meskipun tidak maksimal diberikan pendampingan, tetapi setidaknya para petugas itu juga nanti sigap membantu untuk meringankan beban lansia. Nah, besar harapan kita dengan pelayanan fast track ini, jamaah setelah sampai di Tanah Suci, mereka bisa langsung istirahat sebentar, kemudian melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi ini bagian dari untuk mempersingkat pelayanan dan juga memberikan pelayanan agar supaya lansia ini tidak terlalu lelah. Sebelumnya dalam evaluasi pelaksanaan haji tahun 2023 bersama Komisi 8, berbagai isu dicatat masih menjadi masalah, mulai dari minimnya pendampingan dan fasilitas jemaah lansia, serta akomodasi yang kurang ramah lansia. Berbagai persoalan tersebut diharapkan tidak terjadi kembali pada pelaksanaan haji tahun ini. Helmi dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sedikitnya terdapat 17 rumah sakit daerah di Bali yang telah menyediakan layanan wisata medis atau medical tourism, salah satunya yaitu Rumah Sakit Daerah atau RSUD Mangusada, Badung, Bali. Komisi 9 DPR RI mengapresiasi hal ini dan berharap layanan ini bisa menjadi percontohan di Indonesia.
Sedikitnya 17 rumah sakit daerah di Bali telah menyediakan layanan wisata medis atau medical tourism, salah satunya RSD Mangusada Badung Bali. Komisi 9 DPR RI mengapresiasi hal ini dan berharap layanan ini bisa menjadi percontohan di Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI Dewi Asmara mengatakan, RSD Mangusada memiliki potensi besar untuk mengembangkan medical tourism, terutama dalam layanan geriatri atau layanan kesehatan bagi kalangan lansia. Pasalnya RSD ini memiliki tenaga kesehatan bahkan pengemudi ambulans yang sudah bersertifikasi. Menurutnya hal ini dapat menarik minat para wisatawan asing usia lanjut untuk berlibur ke Bali sambil menjalani pengobatan. Karenanya ia mendorong Kementerian Kesehatan untuk menjadikan RSD Mangusada sebagai percontohan layanan medical tourism geriatri di tanah air. Sangat bagus dan punya potensi ke depan, terutama tentang medical tourism. Khusus untuk geriatri. Artinya banyak turis-turis yang usia lanjut ketika di negaranya musim dingin justru ingin libur ke Bali dan itu bisa juga menjadi alasan untuk membuka medical tourism geriatri. Kami mendengar ada peminat-peminat lansia dari Jepang, mereka mampu membayar ketika dingin ekstrim ataupun dari negara luar yang lain. Mereka sambil keliburan ke Bali dan akan menjadi. Beberapa negara telah lebih dulu meraup keuntungan dari medical tourism. Malaysia dicatat menghasilkan 1,92 miliar dolar Amerika di tahun 2024, bahkan dinobatkan sebagai raksasa global yang sedang berkembang di sektor ini. Dari Bali, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, langkah pemerintah dalam menaikkan uang kuliah tunggal atau UKT di berbagai perguruan tinggi memicu gelombang protes dari mahasiswa di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2024 tentang besaran standar satuan biaya operasional pendidikan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di TVR 17. DPR RI menilai kebijakan kenaikan UKT akan sangat memberatkan para mahasiswa dan orang tua. Mahalnya UKT semakin mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam hal ini, DPR RI memberikan solusi terhadap pemerintah terkait UKT. Pemerintah sebaiknya menerapkan sistem klaster, yaitu klaster jalur prestasi dan juga klaster jalur latar belakang ekonomi. Saksikan informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di berbagai perguruan tinggi menjadi sorotan utama setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2024 tentang besaran standar satuan biaya operasional pendidikan. Langkah pemerintah tersebut memicu gelombang protes dari mahasiswa di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Hal ini memberikan dampak terhadap para mahasiswa dengan golongan kurang mampu. DPR RI menilai kebijakan kenaikan UKT akan sangat memberatkan para mahasiswa dan orang tua. Mahalnya UKT semakin mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan tinggi di Indonesia.
UKT naik ini kan konsekuensi dari kita mengarah ke PTNBH. Ya, jadi bagaimana kemudian pendidikan itu dikelola berdasarkan bisnis yang ada di perguruan tinggi, kan gitu. Nah, mau nggak mau perguruan tinggi yang sudah dikurangi subsidinya oleh pemerintah itu akan mencari pendapatan. Nah, pendapatan itu memang salah satu yang paling masuk akal adalah dari uang kuliah. Nah, sekarang sebenarnya menurut saya memang perlu di cluster lah, berdasarkan satu misalnya dari latar belakang keluarga, ya. Yang kedua dari prestasi. Mahalnya biaya perguruan tinggi akan berdampak terhadap menurunnya angka partisipasi kasar generasi muda untuk masuk perguruan tinggi. DPR RI menilai SDM unggul dan Indonesia emas bisa tercapai jika anak-anak muda Indonesia mudah mengakses pendidikan tinggi. Karena dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, yang tadinya katanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek itu akan mengejar partisipasi kasar, angka partisipasi kasar yang lebih baik, sekarang kan baru 35%. Berarti kan itu nggak akan tercapai. Nah, harus difikirkan dengan lebih mendalam bagaimana caranya agar anak-anak kita itu bisa kuliah. Bisa kita bilang mau SDM-nya bagus, SDM unggul 2045 Indonesia emas, nggak akan tercapai karena ini nggak selesai. Jadi PR besar kita adalah bagaimana membuat sistem yang lebih baik, yang lebih pro kepada masyarakat. DPR RI mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi dan memberikan solusi terbaik terhadap tingginya operasional perguruan tinggi. Pemerintah seharusnya tidak membebankan tingginya operasional perguruan tinggi kepada mahasiswa. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Water Forum ke-10 pada 19 hingga 22 Mei 2024. Forum ini adalah pertemuan internasional yang membahas isu air secara global yang digelar pertama kali sejak tahun 1997. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usia jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah dalam sidang World Water Forum. Bagaimana update terakhir mengenai kesiapan DPR RI dalam acara tersebut? Untuk selengkapnya, berikut laporan dari rekan kami, Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan World Water Forum pada 19 hingga 22 Mei ke 2024 pemirsa. Dan sebagai informasi bahwa World Water Forum ini merupakan pertemuan internasional yang akan membahas isu air secara global. Dan Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan forum internasional ini. Oleh karena itu pemirsa, untuk mengetahui seperti apa persiapan dari DPR RI dalam menyelenggarakan forum internasional ini, kami akan langsung berbincang dengan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, yakni Bapak Putu Supatmarudana dari fraksi Demokrat. Baik Pak, terkait dengan penyelenggaraan World Water Forum yang akan dilaksanakan pekan depan nih Pak, ini seperti apa persiapan dari DPR RI ini Pak? Jadi tentu persiapannya memang kita sudah awali dari tahun lalu.
dan memang pada saat Oktober 2023 Presiden World Water Council Mr. Louis Vachon, beliau dan Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki sudah hadir ke DPR untuk ingin juga bersinergi dengan DPR karena World Water Forum ini semua stakeholder, berbagai stakeholder hadir, tentu kurang lengkap jika parlemen tidak ikut terlibat dalam forum ini dan tentu mulai waktu itu kita terus gaungkan dan di DPR sendiri tentu sangat menyambut baik karena parliamentary meetingnya juga menjadi sangat penting. Nah makanya memang akhirnya kita usulkan ke Interparliamentary Union. Kebetulan saya sendiri juga menjadi anggota biro di IPU, Interparliamentary Union, itu Forum Parlemen Dunia, sebagai anggota dari Komite Sustainable Development yang mengawal tentang SDGs dan juga mengawal tentang air dan sanitasi. Nah tentu persiapan awalnya dan hari ini kita sudah summarize, finalisasi rapat dengan Kesekjenan dan juga rapat dengan Kementerian PUPR sebagai penyelenggara dan kita juga memastikan agar semuanya dari parlemen juga siap. Nah, untuk dari dorongan parlemen sendiri terkait dengan pembahasan mengenai isu air ini seperti apa nih Pak dari parlemen? Jadi memang kita di parlemen punya tema khusus bagaimana kita mobilizing parliamentarians untuk actionnya for share prosperity. Bagaimana parlemen ini juga bersinergi, bekerja bersama untuk kesejahteraan khususnya dalam bidang air ini, itu temanya. Dan memang nanti akan ada forum dan sampai saat ini sudah kira-kira 50-an negara parlemen yang sudah hadir, lebih dari harapannya 200 delegasi member of parlemen yang akan hadir di Bali. Nah tentu penyelenggaraannya tadi sudah disampaikan di Bali, Nusa Dua, dari tanggal 19 sampai 22 Mei 2024. Pak, harapan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan forum World Water Forum ini, terutama yang diselenggarakan di Indonesia kali ini, seperti apa nih Pak? Jadi memang ini World Water Forum yang ke-10 ya. Sebelumnya pertama itu di Marrakesh di Maroko, dan sebelumnya ini yang ke-7 itu di Korea, yang ke-8 itu di Brasilia, yang ke-9 itu di Senegal, dan sekarang di Bali. Kita berharap pertama itu pasti akan menjadi yang mudah-mudahan yang terbaik, karena biasanya kalau Indonesia meng-host event pasti mudah-mudahan terbaik. Dan eventnya tentunya kita berharap komitmen dari semua untuk mengawal ketahanan air. Isu air ini sangat penting. Kita melihat di masa lalu kearifan lokal penting, dan salah satunya kebetulan di Bali ada Trihita Karana, hubungan harmoni manusia dengan alam semesta dan juga Sang Pencipta. Juga ada komitmen bagaimana saat ini agar ada satu share experience, best practices, bagaimana saling berbagi. Mudah-mudahan ada satu komitmen, deklarasi, ataukah mungkin namanya summary of the meeting ataupun resolusi, bagaimana parlemen punya komitmen. Tapi yang terpenting parlemen akan aktif terlibat, dan mudah-mudahan event ini berjalan sukses. Dan fungsi tugas parlemen yaitu pertama yaitu legislasi, budgeting, dan juga pengawasan, di samping diplomasi begitu penting. Nah tentu air merupakan isu yang sangat penting untuk dikawal, karena ke depan segala potensi konflik dari air juga ada, bencana alam, dan hubungannya juga tentu dalam SDGs. Pencapaian SDGs ini juga salah satunya SDG nomor 6, yaitu menyangkut air dan sanitasi. Nah semoga semua berjalan sukses, kita perlu dukungan semua pihak, dan akhirnya semua masyarakat mendapatkan manfaat daripada World Water Forum yang ke-10 di Bali ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Putu Supatmarudana terkait dengan persiapan DPR RI untuk menyelenggarakan Forum Internasional World Water Forum. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Putu bahwa memang persiapan dari Forum Internasional ini sudah dilakukan dari tahun lalu pemirsa, dan memang ini merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh seluruh negara, bahwa memang isu air adalah hal yang sangat penting untuk dibahas. Tadi juga disampaikan bahwa sudah terdapat 50 negara yang akan ikut hadir ya untuk datang di Forum World Water Forum ini. Dan pemirsa, seperti yang dapat saya laporkan, demikian saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Air sangat penting bagi bumi dan umat manusia. Fungsi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi dari air sudah banyak diketahui. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air, dan lautan meliputi sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi. Dengan fungsi penting dan keberadaannya yang melimpah, air menjadi bahan diskusi politik. Oleh karena itu, the Parliamentary Meeting of the 10 World Water Forum pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2024 di Bali akan dilaksanakan dalam rangka The 10 World Water Forum yang merupakan kerjasama antar Interparliamentary Union, the World Water Council, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tema umum yang diusung dalam sidang ini adalah memobilisasi aksi parlemen terkait air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan sidang ini dirancang untuk mengusulkan komitmen kepada para pengambil keputusan politik yang akan meningkatkan ketahanan air dan akses terhadap air bersih, serta sanitasi bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Anda masih di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Zia Ulbar. Terima kasih Diva dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu kunjungi LPS Spanyol, Putri Komarudin pelajari skema penjaminan pada koperasi. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana lembaga penjamin simpanan Spanyol tidak hanya menjamin simpanan nasabah di perbankan, namun juga menjamin simpanan pada koperasi. Sepanjang tahun 2023, FGD telah menjamin simpanan pada koperasi hingga mencapai 1,05 miliar euro. Terkait hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Putri Komarudin mendorong pemerintah untuk pelajari skema penjaminan pada koperasi di Spanyol. Selain itu juga disinggung rencana pemerintah Indonesia yang tengah mengkaji pembentukan lembaga penjamin untuk simpanan pada koperasi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada koperasi yang sebelumnya didera beberapa kasus yang menimbulkan kerugian. Sebagaimana diketahui berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kasus gagal bayar dari koperasi bermasalah telah menimbulkan kerugian hingga 26 triliun rupiah. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 8 DPR RI tegaskan kesuksesan ibadah haji bergantung pada profesionalitas petugas haji. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 kali ini berbeda dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya. Baik dari segi jumlah jemaah, kondisi di Arab Saudi, maupun beberapa perubahan kebijakan ibadah haji. Dari sisi jumlah, jemaah haji Indonesia tahun 2024 yaitu sebanyak 241.000 jemaah, yang terdiri dari 221.000 kuota normal dan 20.000 kuota haji tambahan. Adapun rincian alokasi kuota haji adalah haji reguler sebanyak 213.320 dan kuota haji khusus sebanyak 27.680. Terkait hal ini, anggota Komisi 8 DPR RI Ina Amania mendukung mitigasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia dengan melakukan screening kesehatan sebagai syarat pelunasan, memberikan kesempatan pelunasan bagi pendamping jamaah lanjut usia pada pelunasan tahap kedua, menyiapkan fasilitas ramah lansia sejak di dalam negeri sampai dengan Arab Saudi, dan menyiapkan sajian khusus bagi jemaah haji lansia yang menghadirkan petugas khusus. Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji sangat bergantung pada kesungguhan, dedikasi, dan profesionalitas di kalangan petugas haji.
Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu kunjungi LPS Spanyol, Putri Komarudin pelajari skema penjaminan pada koperasi. Serta Komisi 8 DPR RI tegaskan kesuksesan ibadah haji bergantung pada profesionalitas petugas haji. Sekian dari saya, kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.